gambarnya pemandangan. Kenapa? Bisa jadi didapatkan informasi dari guru yang mengajarkan. Atau ya karena pemandangan kan sesuatu yang paling simpel yang bisa dilakukan itu. Itu alasannya kenapa ada durasi waktu 60 detik. Sehingga orang dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi yang membuat keputusan pilihan, kecenderungannya mengambil inputan dari dalam diri kita itu yang paling gampang. Boleh lanjut yang berikutnya? Kita diprogram atau kita terprogram. Nah, kalau ngomong terprogram sebenarnya agak panjang juga karena terprogram itu bisa terprogram oleh karena orang tua dari generasi bapak ibu kita, atau bahkan kita juga bisa terhubung pada generasi sebelum kita. Artinya sebuah jurnal yang saya baca adalah kita bisa mewarisi 6 generasi ke atas tentang impian, ketakutan, hal-hal apa yang terkait dengan generasi di atas kita. Tapi ini tentu saja butuh pendalaman yang lebih. Ya, oke. Kita nomor terakhir adalah atau yang ketiga, secara sadar kita memprogram diri. Mas Patrick. Kita memprogram diri. Oleh karena kita sadar dan ingin mendapatkan sesuatu atau menjadi sesuatu, maka kita memprogram diri. Kita yang memprogram diri. Oke, silahkan lanjutkan berikutnya. Nah, mari kita cek hal yang sederhana dalam hidup kita. Nah, ini terkait dengan tubuh, soal ketubuhan. Jadi prinsip dasar atau hal yang dilakukan dari kursus bersyukur ini adalah berdasarkan dari pengalaman ketubuhan yang kita miliki. Jadi tubuh menjadi hal pengalaman pertamanya. Nomor 2 adalah pikiran. Nomor 3 adalah perasaan. Jadi 3 bagian, ini level satunya ada 3 bagian ini, ada tubuh, pikiran, dan perasaan. Lalu ketiga ini saling terhubung. Kita kenal dalam istilah psikosibernetik, ini sungguh terasa di situ. Next, lanjut. Nah, sekarang kita boleh latihan lagi. Kita boleh latihan lagi. Waktu yang diberikan kepada kita itu 60 detik. 60 detik. Tuliskanlah 10 kebaikan Anda. Boleh fisik ya, boleh fisik, boleh sikap, boleh perilaku. 10 hal. Boleh fisik, boleh sikap, boleh perilaku. Dalam diri kita masing-masing. Bahkan apakah itu hanya pernah dengar dari orang lain, kalau itu ada ya tulis saja nggak apa-apa. Kata saja ya, nggak usah kalimat, kata aja. Misalnya cantik, rambut panjang hitam, kulit putih, yang merasa putih. Kalau yang merasa hitam ya kulit hitam, bersih gitu. Hal-hal sederhana saja. Tuliskanlah 10 kebaikan yang Anda miliki. Oke, terima kasih. Berikutnya Mas Patrick. Oke, tugas berikutnya 60 detik juga dari sekarang. Tuliskanlah 10 hal lain tentang kebaikan Anda. 10 hal lain ya, 10 hal yang lain.
Oke, stop. Yang ketiga, terakhir. Tuliskanlah 10 hal lagi tentang kebaikan Anda. 60 detik juga, dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama. Siapakah yang sesi 1 bisa dapatkan 10? Boleh lambaikan tangan. Wah, 10. banyak. Luar biasa. 10 ya. 10. Oke. 9, 9, 9. 9. Oke, bagus. 9. 8, 8. 8. Oke, Mas Adi. Oke, 8. 7. 7, 6. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang yang kedua, sesi yang kedua. Yang kedua, pertanyaan kedua. Siapa yang dapat 10? Wow, banyak. 2 kali 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang terakhir. Siapa yang dapat 10? 10. Coach Istato 3 kali 10. Oke. 10. Oke, bagus 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Boleh angkat tangan nanti yang merasa kayaknya susah sih dapat yang pertama pertanyaan tadi diungkapkan, kayaknya susah nih dapat 10 gitu. Perasaan? Oke. Awal mulanya susah ya dapat 10 ya. Oke, awalnya susah. Yang kedua, wah, apalagi ditambah nih, sesi 2 nih gitu. Ada perasaan lalu merasa, walah, oke. Kemudian pertanyaan ketiga, semakin meneguhkan susah atau justru perasaannya, yang pertama nih susah, yang kedua malah tambah, yang ketiga malah nambah gitu. Bisa jadi juga demikian. Oke, artinya malah justru meningkat ya. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Oke, kita lanjut ke berikutnya dulu. Bapak Ibu, sebenarnya sesi bagian ini, walaupun kita belum pernah ketemu sebenarnya, kita bisa, Mas Patrick, memungkinkan nggak ya kita dibagi perorangan 2-2 gitu? Memungkinkan. Memungkinkan. Tapi ini ada banyak yang baru masuk, harus diperjelas dulu instruksinya sebelum kita pisah. Oh gitu. Oke, sebenarnya instruksinya begini. Bapak Ibu, pada saat kita berjumpa dengan seseorang, memungkinkan sekali kita menemukan kesan tertentu terhadap orang itu. Baik, kemudian cakep,
kemudian berkarisma, boleh datang dari fisik, boleh datang dari perilaku, boleh datang dari tindakan, sikap. Mungkin di slide berikutnya, nampaknya saya tunjukkan di situ. Coba kita lihat sebentar, slide berikutnya. Oke, ini kan tuliskan kan, kemudian oke, 10 kebaikan masing-masing, tuliskan 10 kebaikan. Kemudian, nah ini, kalau mungkin kan ini, sekarang kita akan berdua-dua berpasangan untuk saling memberikan pujian. Boleh next berikutnya. Nah, satu orang memuji, kemudian gantian, sebut nama. Misalnya, Pak Filipus, apa? Kemudian nanti kalau katakanlah Pak Filipus bergandengan dengan Pak Patrick, ya tinggal Pak Patrick menjawab, Pak Filipus, Pak Patrick, apa gitu. Sisi-sisi yang menurut hal-hal yang positif saja. Lanjut. Satu kali pujian langsung dibalas dengan pasangannya. Jadi Pak Patrick ganteng, misalnya gitu kan. Kemudian Pak Filipus keren. Langsung saja ya. Oke, lanjut. Dan tidak perlu menjawab terima kasih atau apapun. Jadi Pak Patrick ganteng, kamu juga, gitu juga nggak boleh. Jadi masing-masing langsung aja. Hal positifnya terhadap orang yang dipasangkan, itu aja. Kemudian karena bisa jadi baru berjumpa saat ini, sehingga katakanlah saja apa kesan yang muncul. Bahkan ketika hanya dapat lintasan aja, udah ucapkan aja. Oke. Tampaknya bijaksana, misalnya gitu ya udah. Itu boleh aja diungkapkan. Nah, waktu yang diberikan sekitar 2 menit untuk masing-masing pasangan. Apakah memungkinkan Pak Patrick dilakukan? Memungkinkan, sebentar. Oke, boleh kalau gitu. Silahkan. Kita ada 53 orang dibagi berdua-berdua berarti 25 ya. Oke. 53, 26. 6 ruangan. Kalau pasangannya nanti nggak paham karena dia baru bergabung, mohon dijelaskan ya. Oke, silahkan. Ya. Silakan masuk ke dalam ruangan yang sudah saya sediakan. Ruangannya kecil-kecil, hanya berisi 2 orang. Ini kalau belum saling kenal, gimana cara ngasih feedback ya? Tatapan mata, Pak. Pak Hari, boleh lihat dari kesan yang muncul juga nggak apa-apa? Oh, apakah nanti bisa objektif? Oh enggak, bisa jadi sangat subjektif. Karena kan ini kesan saya yang saya tangkap, misalnya ini saya sekarang sedang misalnya melihat Pak Hari nih. Wah, Pak Hari orangnya bijaksana. Itu bisa saja karena muncul dari kesan saya yang muncul melihat Pak Hari. Oke, jadi Lepas dari benar salahnya. semacam kesan pada saat istilah the first impression gitu ya? Yes. Oke, makasih. Kalau sudah lebih kenal lagi, lebih dalam lagi bisa. Oke, makasih. Sama-sama, mari. Berapa Silakan. lama waktunya? 2 menit, 2 menit. Oh, 2 menit, baik. 2 menit saja. Jadi biar cepat gitu ya, teng gitu.
Aku sudah masuk ke kamar kosong, ruang hantu. Mas. Oke. Sudah. Kamar kosong, peteng, ruang hantu, balik lagi aja ke sini. Silakan balik lagi Pak, sudah saya masukkan orang lain. Masuk ke mana, Mas? 15 tadi, ruang Bapak. 15 itu di mana? Pak Bambang ya? Saya Intoni. Intoni, oke, sebentar. Breakout room. Ruang 18. 18. Jangan dikasih hantu ya. Ya. Sudah ada siapa di sana? Pak Filipus Indra. Move to breakout room 2. Adanya itu. Nggak dapat pasangan. Siapa ini? Oke, Janggung. Dari breakout room berapa Pak? Nah, di room berapa ya? Nah. Yang belum bergabung silahkan langsung bergabung masuk ke dalam ruangan. Ini banyak yang belum bergabung.
Gimana Coach? Kita kembalikan? Oke, boleh. Ada yang baru bergabung Coach. Oh gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti Ini ada keren, ini reportnya kan ya? keren juga ya, bisa pakai breakout session ya di aplikasi ini ya. Iya. Baru tahu gua. Ini Hebat. kali pertama saya, Pak Hari. Oh begitu. Makanya, Bagus. oke. Keren, keren. Oke. Banyak kejutan. Oh, banyak kejutan. Iya. Oke. Saya tiba-tiba berkelompok dengan orang yang saya pikirkan tiba-tiba sama Pak Patrick dijadiin satu sama saya. Jadi bisa dapat 20, berapa tadi? 25 apa berapa tadi 2 menit? Oh. TikTok gitu. Banyak banget. Ini host yang ngaturnya ya? Nggak tahu kali itu. Tapi serius. Pak Patria yang ngatur. Kayaknya pakai KKN ini. Oh gitu. Oh gitu. Oke, boleh berikan kesannya dulu. Boleh berikan kesannya. Gampang, sederhana. Oke. Pak Patrick silahkan. Apa? Siapa yang mau duluan? Saya deh ya. Saya boleh. Oh, Monggo. Pak Toto dulu, silakan. Oke. Ketika diminta 3 kali menuliskan 10 kebaikan, ini menarik buat saya, karena prinsip dalam hidup saya, kebaikan itulah hal-hal yang perlu disyukuri. Maka ketika saya nulis ya, hal-hal yang saya syukuri, bukan soal kebaikannya. Itu. Kemudian ketika saya dipasangkan dengan orang yang sudah kenal, maka dengan mudah mengatakan tidak hanya fisik, kamu to the point, kamu komunikatif, kamu menyelesaikan, kamu terlibat, kamu melibatkan. Ini karena kenal. Sehingga juga karena bersyukur itu tadi. Melihat yang baik itulah yang disyukuri, maka mudah sekali melihat kebaikan orang. Seringkali kita lupa bahwa ketika kita gagu untuk mengatakan kebaikan orang, biasanya satu, mahal berterima kasih, yang kedua pasti mahal juga bersyukur. Terima kasih. Yes. Monggo, berikutnya siapa tadi? Silahkan. Berikutnya siapa tadi? Yang mau sharing? Tadi sudah berbicara Kak Cornelis Ruben tadi. Oh Silakan. iya, oke Pak, baik. Iya. Maaf tadi saya masuk itu justru mungkin 1 menit atau 2 menit sebelum pembagian kelompok gitu ya, sehingga nggak sempat ikut yang sesi untuk menulis kebaikan. Tapi tadi masuknya pas sesi untuk saling memuji tanpa menanggapi ataupun mengucapkan terima kasih. Nah, saya berpasangan dengan Pak Yohanes. Tadi kita berpasangan berdua itu secara spontan yang baik. Walaupun saya dan Pak Yohanes belum pernah bertemu, kemudian nggak tahu soal aktivitas harian, tapi hal-hal yang baik yang diungkapkan itu justru memang membuat hati berbunga, tentu membuat senang. Saya pikir ini juga memberi stimulus pada psikologis untuk selalu eksis, untuk selalu hidup penuh dengan sukacita yang diwarnai oleh kebaikan-kebaikan. Hingga itu memberi stimulus terhadap afeksi dan juga mungkin psikologis untuk bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Tapi saya mau nanya ini tadi, karena saya juga baru pakai Zoom ini baru 2-3 hari ini, saya tadi lihat kok ini settingan kelompok dan ininya berarti setelannya dari ininya ya, dari hostnya ya, yang ngatur semua. Betul, Iya, Pak. Pak Patrick.
Betul, tadi kita Berarti sudah sepakat. berarti di settingan room-nya host itu sudah ada ininya ya, berarti pembagian untuk siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang ini, udah ada semua, Pak ya? Iya, tapi saya tidak mengatur sampai sedetil itu. Tuhan yang ngatur kayaknya. Otomatis Pak komputer. Oh gitu. Saya tidak mengatur Perlu siapa dengan diajarkan siapa. itu ilmunya. Boleh, nanti kontak Perlu saya. di-sharekan ilmunya itu. Di invitation ada kontak Di saya, nanti mana bisa. nanti? Ya, Oke. silakan. Ada yang merasa terima kesulitan? kasih. Ada yang merasa kesulitan, silakan untuk berbagi. Aku mau Saya share dong, boleh. Pak. Saya, Silakan Pak. langsung, Mbak Ai duluan. Oke. Kalau misalnya menulis, aku emang lebih sulit menuliskan tentang diri sendiri daripada tentang orang lain, atau misalnya baik menulis baiknya susah juga ya ternyata ya. Tapi ternyata begitu tadi ketemu, aku berpasangan kebetulan dengan Mbak Rini. Belum pernah ketemu sama beliau sama sekali, tapi yang aku rasain ketika ngobrol sama beliau, mengekspresikan sekian kebaikan, banyak banget dari kitanya, dan aku ngerasanya kayak mostly yang disebutin sama Mbak Rini itu benar, jadi kayak kurang lebih kayak anjir, iya itu gue banget, oh iya itu gue gitu. Perasaan yang muncul adalah bahwa orang belum kenal sama gue, tapi orang bisa ngelihat itu, ya alhamdulillah ya gitu. Kayaknya nih memang hal yang perlu aku syukur, yang cukup sangat bisa ada satu yang nggak match, tapi kayak jangan memang ini memang bagaimana orang melihat gue itu perannya. Itu saja. Ya, koneksi tadi agak terputus. Oke. Oke, silahkan lanjut. Siapa lagi yang mau sharing tadi? Saya boleh? Silakan. Ya. Boleh. Ya, saya Indra. Ya, tadi saya senang untuk menuliskan 3 kali 10 itu, dan saya berhasil karena seperti yang Kak Paistoto lakukan juga, saya memang ini sudah mulai membiasakan karena memang berpikir bahwa itu adalah karunia bagi saya. Namun ketika saya ke dalam kelompok, saya tiba-tiba masuk dalam ruang 22 dan tidak ada siapa-siapa, jadi saya bingung. Jadi kesulitannya saya tuh di teknisnya, jadi saya bingung, saya cari-cari, ya udah akhirnya saya keluar. Karena saya tidak tahu, saya pencet sana pencet sini, tiba-tiba saya keluar. Jadi saya tidak tahu pasangan saya siapa, saya minta maaf kepada pasangan saya kalau ada pasangan, karena memang saya belum canggih untuk menggunakan teknologi ini. Itu saja, terima kasih. Saya. Baik, silakan. Siapa selanjutnya? Angkat tangan. Saya. Iya, langsung. Siapa ini? Siapa itu? Saya. Oh, Mila. Oke, Ibu Mila, silakan. Di unmute itu. Di unmute dulu. Halo? Ya. Oke. Selamat malam semua. Mohon maaf kalau tiap malam Mila pengen ngomong. Silakan, Mila. Paling kalau buat Mila, ketika nulis satu hal yang positif tentang diri sendiri, ya susah benar. Tapi lebih sulit lagi menerima acknowledge dari orang lain. Ketika orang lain menyebutkan hal positif tentang kita, kok saya jadi merasa, masa sih saya gitu ya? Masa sih saya gitu ya? Oh, ternyata saya begitu ya. Saya nggak nyangka kalau tampilan saya yang begini membuat kesan yang sedemikian untuk orang lain, yang itu antara membuat saya menjadi berbunga-bunga seperti Bapak yang tadi, dan membuat saya menjadi berpikir, benarkah saya sebegitunya? Gitu. Terima kasih.
Oke. Oke. Thank you. Lanjut. Kita lanjut dulu ya. Monggo, Pak. Oke. Mari kita buka slide berikutnya. Ya. Next slide-nya. Oke. Nah, ini apa yang dirasakan tadi Bapak Ibu sudah rasakan. Tapi poin utamanya adalah sebenarnya bukan pada pasangan Anda. Bukan. Bahwa itu lalu diberikan kepada kita, lalu kita merasakan itu karena sejatinya sudah ada di sana. Sehingga kita orang lain membantu kita untuk mengiyakan itu. Lalu ke dalam diri kita, sejatinya ketika kita dengan mudah mengucapkan syukur atau mengucapkan kebaikan orang lain, karena perbendaharaan itu, kata positif itu sudah ada pada mulanya di dalam diri kita. Sehingga bagi teman-teman yang mudah sekali mengucapkan Patrick, cakep, atau Pak Filipus, cerdas, itu sebenarnya informasi yang ada dalam diri Anda, kemudian Anda tuangkan. Nah, objek di sana itu hanya membantu hal-hal yang terbaik dalam diri Anda keangkat keluar. Itu poin pertamanya dulu. Jadi poinnya bukan pada pasangannya, melainkan pada apakah kita memiliki perbendaharaan kata positif yang ada dalam diri kita. Mengapa kita mengantarkan dulu 10 hal dulu. Sepanjang kita dengan mudah menemukan itu, Coach Istoto dengan jelas menjelaskan di sana. Kenapa mudah sekali mengucapkan? Karena udah ada di dalam diri. Itu poin utamanya. Kenapa saling berpasangan itu? Bahwa itu lalu kita merasa iya, oh betul itu iya. Ya karena memang sudah ada dalam diri Anda. Oke, kita lanjut. Slide berikut. Ya, slide berikut. Wah, masih banyak slide-nya ya. Nah, ini yang menarik dari sini adalah di manakah persisnya kita bisa mengakses itu? Kita bisa mengakses itu ada di dalam tubuh kita sejatinya. Ada di dalam tubuh kita. Our body is a bundle of memory. Maka dalam proses kursus bersyukur ini, saya lebih mengangkat pada pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Berdasarkan pengalaman kehidupan kita. Kalau kita kecil dulu, ada ketel, lagi masak air, kemudian kita sentuh ketelnya, kita merasa panas. Di masa kita kecil itu, kita belum paham apa itu energi, apa itu panas, apa itu cahaya, kita nggak ngerti. Tapi ketika tubuh kita menyentuh itu, lalu tubuh kita merekam pengalaman itu. Sehingga kita tidak akan mengulangi lagi. Pikiran kita belum Macam learning by doing itu Mas ya? Kenapa? Macam learning by doing. Belajar berdasarkan pengalaman. Yes, itu lebih tepatnya. Tapi ini dari pengalaman ketubuhan dulu. Jadi bukan oleh karena, kan lalu ada pengalaman pemikiran. Oleh karena pengetahuan yang masuk dalam diri kita, kita menyadari, oh ini namanya panas, dan ini saya nggak boleh. Tetapi lebih dari itu sebenarnya, tubuh kita sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Karena tubuh kita ada prinsip dasarnya adalah tubuh kita itu menjauhi penderitaan kesakitan dan mencari kenikmatan. Itu prinsip dasar ketubuhan dulu. Tubuh kita dirancang untuk mencari kenikmatan, menghindari penderitaan. Itu kesadaran awal kita tentang tubuh kita. Boleh kita lanjut lagi. Lanjut Mas Patrick. Oke. Oke. Lalu ini untuk menjelaskan kepada kita, pertanyaannya adalah siapa yang biasa bangun pagi jam 5? Wah, boleh angkat tangan lah kalau kayak gini ya, biar kita tahu nih. Oke. Biasanya atau jam 4 lah ya, sama saja. Intinya adalah tidur jam berapapun, pasti pada jam 5 itu mata kita terbuka atau sadar.
Bahwa keputusan kita lalu tidur lagi itu hal yang berbeda. Intinya apa? Ada semacam biological alarm dalam tubuh kita. Dan biological alarm tidak hanya sekedar bangun pagi ya. Kalau biasanya habis makan siang, saya itu menikmati rokok misalnya gitu. Kalau nggak ngerokok rasanya ada yang kurang. Kalau saya biasanya menabung dan tidak menabung, itu rasanya ada yang kurang. Itu terekam oleh pengalaman ketubuhan kita. Boleh kita lanjut. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa acknowledgement gitu. Posisi kita pada saat kita melakukan apapun dalam proses nantinya, dalam langkah-langkah menghadapi perjalanan jurnal bersyukur kita, state yang kita miliki atau yang kita bangun, no judgment. No judgment artinya kita yang membiarkan aja bahwa itu terjadi, terjadilah. Kalau Mbak Mila tadi kan sempat menjelaskan, mosok sih saya benar gitu. Itu kan langsung ada pengalaman menilai diri sendiri. Kalau ini langkah awalnya adalah acknowledgement aja. Saya terima aja bahwa saya dibilang seperti itu, oke, stop. Tidak lalu memiliki kecenderungan untuk bener mosok sih iya gitu. Walaupun dengan berbunga-bunga juga kan. Tapi stop dulu bahwa oke, ada orang mengatakan seperti itu bahwa saya baik. Udah stop di situ. Lalu dicerna, dirasa-rasakan aja. Tidak usah menjudgment diri. Menyadari itu sebagai fakta. Maka boleh dilanjut lagi. Maka 3 prosesnya adalah saya acceptance the fact. Saya menerima apapun kondisi yang ada di situ. Tanpa penilaian. Dan tidak ada penolakan di situ. Saya menerima fakta, kejadiannya, peristiwanya. Itu saya terima. Di langkah berikutnya adalah ya dengan kondisi apapun yang sedang saya alami sebagai fakta, lepas dari penilaian terhadap fakta itu, saya menyerahkan diri saya dalam pengalaman itu. Artinya saya menerima itu. Bukan menolak itu, saya menyerahkan sekarang. Saya menyerahkan kehidupan saya menyerahkan bahwa situasinya seperti ini, saya katakanlah ditipu orang misalnya gitu, ya udah, saya faktanya ditipu orang. Atau saya mendapatkan berkat apa, saya terima itu sebagai fakta kejadian. Lalu saya menyerahkan itu. Kemudian dalam tahap tertentu, kondisi tertentu, kita akan menemukan sebuah pengalaman, ada pesan tertentu dalam proses itu. Ada pesan tertentu. Lalu pesan itulah lalu yang akan kita ikuti. Kenapa follow the voice? Karena ini orang auditori, makanya menyebutnya follow the voice. Jadi ada pengalaman saya menerima kenyataannya, peristiwanya, tanpa ada penilaian apapun, kemudian saya menyerahkan, melibatkan diri saya ada di situ, kemudian kejadian setelah itu, pesan apa yang ada, saya terima sebagai hal yang harus saya lakukan. Boleh dilanjutkan. Panjang juga ternyata ya. Oke, ini langkah-langkahnya yang akan kita lakukan. Tapi sebelum menuju langkah-langkahnya, boleh kita lihat video dulu sebentar ya. Pak Patrick, boleh kita lihat video? Videonya ada di saya. Jadi saya operasikan, bolehkah? Siap-siap, silakan Pak. Oke, sebentar ya, set the screen-nya. Oke, dari sini ya, Bapak Ibu boleh lihat semuanya. Gambar yang biasa sekali, yang mungkin juga berapa kali kita pernah lihat. This is an awareness test. Oke. How many passes does the team in white make? Jadi pertanyaan sederhana, berapa kali si putih, kelompok putih, mengoper bola kepada temannya? Sangat sederhana kan? Berapa kali si putih mengoper bola pada temannya? Mari kita hitung.
Oke. Berapa kali? 13. 13, boleh. 11. 12. 13. 8. 8, boleh. 10. 10. Oke. Yang lain? Saya ngelihatnya 8. kok cuma 7. 7, boleh. Nah, kita sekarang sedang melihat tontonan yang sama ya, Bapak Ibu ya. Ini semuanya melihat tontonan yang sama. Jadi, mari kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi dari depan. This is an awareness test. Saya terputus-putus. Sama, putus-putus nggak kelihatan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 8. Oh, karena memang mungkin ada yang terputus ya. 8. Putus videonya. 8. Aku lihatnya badut. 8 atau 9. 8. Oke, kita lihat ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Jawabannya adalah The answer is 30. 13. Yang 13 Wow. You see that? Videonya putus-putus berarti. Aku lihat orang yang jalan, Maktri. Oke. Pertanyaan ini nih. Did you see the moonwalking bear? Berapa orang yang lihat? Boleh angkat tangan. Badut tadi itu. Ya. Ada berapa Aku yang lihat beruang. Lihat beruang. yang jalan itu? Wah. Nggak begitu perhatiin. Nggak begitu perhatikan. Oke. Beruangnya malah Fokus ke jadi bola pusat aja tadi, perhatian. nggak lihat beruang. Iya. Yang ditanyakan ngoper bola. Oke, kita lihat yang ini maksudnya. Nah, ini. Ini. 1. Nih. Beruang Oh. itu. Ini. Pak, kok Yang ini. saya ngeliatnya jadi kayak horor, Pak. Oh, ada. Itu persepsinya. Oke. Ya, Oke. sama. Jadi, Saya lihatnya itu yang pembunuh itu loh. oke. Ya. Tapi ini sedari awal kelihatan. 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 Pak. Ya. Karena memang di videonya putus-putus, Om. Jadi kelihatan. Terima kasih. Terima kasih bertanya. Oke, pada beberapa orang yang sudah melihat video ini, boleh kembali Pak Patrick. Pada beberapa orang yang sudah pernah melihat video ini, Share-nya di stop. Oke, saya ulang. Pada beberapa orang yang sudah biasa pernah sekali atau 2 kali melihat video ini, pasti lalu akan gampang melihat bagian orang yang di belakang, yang nanti mungkin akan ditanyakan. Tapi bagi beberapa orang yang baru melihat, kenapa nggak bisa melihat itu? Ya, karena bisa jadi yang ditanyain kan berapa kali si Putih ngoper bola. Betul. Sehingga kita bisa merasa bahwa kan tugasnya yang diberikan kepada saya itu ini, bukan yang itu. Lalu melihat kita terfokus pada hal yang ditugaskan pada kita saja. Kita tidak melihat beyond-nya. Ada sesuatu yang melampaui dari apa yang kita lihat itu. Ini adalah pengalaman dari panca indrawi mata kita. Oleh karena itu yang saya lihat, maka itulah yang saya berikan atau saya jawab. Padahal di belakang itu ada sesuatu yang mungkin masih bisa ada hal yang lain-lainnya. Itu poin itu hanya untuk menjelaskan bahwa oke, oleh karena ini tidak diberikan sebagai tanggungan pada saya, maka ini lewat, ini terputus gitu. Boleh lanjutkan ke yang berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Nah, Langkah 1. Ya, langkah 1. Nah, bagaimana kita lalu belajar menemukan pengalaman-pengalaman yang melampaui itu?
ketika saya diberikan sebuah tugas, sejatinya ada sesuatu yang menempel pada pesan tugas itu sendiri. Supaya apa? Kita tidak terjebak pada aktivitas fisik melulu. Kita tidak terjebak pada pengalaman administratif, mengirimkan laporan, atau perang dengan apa yang kita hadapi secara fisik. Tetapi belajar melihat pesan apa yang ada di sana. Coach, saya mau tanya dulu dong. Boleh. Coach Paulus. Tadi apakah yang di video yang sebelumnya, karena saya mau mencoba bridging dengan yang berikutnya ini, apa itu yang disebut diprogram atau terprogram? Karena sebetulnya gini, ketika misalnya kita disuruh melihat berapa passing bola, yaitu yang diprogram ke otak kita. Yes, persis. Mungkin bedanya kalau kita disuruh misalnya perhatikan apa yang terjadi dalam video. Sehingga perspektif kita jadi makin lebar gitu. Ya. Apa itu benar nggak gitu? Jadi leading, ketika kita diposisikan untuk menjawab sesuatu, maka tanpa kita sadari, kita mengarahkan seluruh energi kita pada tugas yang diberikan itu. Betapa kalimat, pertanyaan, atau sanggahan, atau sesuatu yang ditawarkan ke kita, itu dalam keadaan tertentu langsung mencabut pengalaman-pengalaman yang pernah kita miliki. Langsung keluar. Lalu jawaban spontannya kita bisa menjawab seperti yang ada langsung di dalam memori teratas kita. Kalau pertanyaannya itu menjadi meluas, mungkin juga kita akan menyiapkan banyak hal. Nah, sekarang kita akan dihadapkan pada pertanyaannya itu sempit dan waktunya mendesak, tetapi kita masih bisa melihat sesuatu dengan lebar gitu. Semoga saya tidak menjadikan pertanyaannya mengambang ya. Jadi program-program kita itu cenderung sempit gitu, Pak? Program-program kita itu ada stimulus, ada responnya. Nah, respon yang kita berikan itu memiliki kecenderungan untuk mengambil perbendaraan pengalaman yang kita miliki. Dalam keadaan intensi tertekan, itu akan semakin mempercepat proses tindakan apa yang saya miliki, sehingga itu yang langsung keluar gitu, reaktifnya. Mungkin malah justru bisa diperjelas oleh para coach yang di ruangan ini juga nih. Silakan kalau ada yang mau masuk dan Mas Tri. Silakan. Mas Tri. Ya. Pertanyaan yang terarah itu tentu mengharapkan respon yang dikehendaki. Yes. Betul kan? Ya. Dan setiap training itu kan mesti mengharapkan ada perubahan insight perilaku peserta. Ya. Karena itu pertanyaan-pertanyaan, saya setuju bahwa pertanyaan itu harus terarah. Dan kadang-kadang menarik ketika kita arahkan sana, terus diberi pertanyaan hal yang di luar itu, orang kaget kan, hanya untuk menyadarkan. Jadi mungkin itu barangkali ya kata kuncinya. Yang penting adalah nanti pada endingnya itu sasaran atau objektifnya dari training itu tercapai. Begitu kan? Ya. Ini memunculkan semacam awareness nih. Ya. Awareness. Lebih pada sentilan awareness bahwa ada sesuatu yang sama halnya berjalan, tetapi ada kedalaman di sana gitu. Ya. Thank you. Ya. Mungkin juga something about to think beyond the box gitu, Pak. Oke. Yes, itu sesuatu yang keren banget. Melampaui dari apa yang bisa kita dalam kotak pikiran kita. Oke. Nah, ini saya lanjut dulu langkah-langkahnya bagaimana dalam proses ini para peserta yang memberikan kesaksiannya lalu merasa bahwa mereka melalui proses perjalanan ada 4 minggu, ada 4 tahap 4 minggu, lalu mereka menemukan bahwa ternyata di kondisi apapun kita sejatinya bisa bersyukur. Di kondisi apapun.
Maka ini langkah-langkahnya. Oke, kita lihat ya. Minggu 1, tahap 1. Itu nanti, ini sebagai pengetahuan dulu, tidak dituliskan sekarang. Tuliskanlah 5 hal yang merupakan ungkapan syukur Anda. Apa saja yang bisa Anda syukuri, tuliskanlah. Hal yang paling sederhana bisa melalui panca indera kita. Bersyukur saya bisa melihat matahari pagi, bersyukur bisa melihat tanaman, tumbuhan, macam-macam, silahkan. Jadi gampang sekali untuk 5 hal itu. Melalui Bersyukur nggak kena corona. Bersyukur. Apapun nanti akan kita menemukan itu. Oke, lanjut yang berikutnya. Minggu pertama, tahap pertama. Minggu kedua, tahap kedua adalah tuliskanlah 5 hal yang lainnya lagi yang bersyukur. Apakah boleh sama? Boleh. Apakah boleh sama? Boleh. Yang menarik adalah di tahapan kedua ini adalah pasti ada banyak hal yang bisa disyukuri. Pasti ada banyak. Banyak sekali. Lalu kenapa hanya dibatasi 5? Anda akan menentukan mengapa saya memilih 5 hal itu. Ada sekian banyak hal yang bisa syukuri. Tapi kita tanpa menyadarinya bisa juga menemukan kecenderungan-kecenderungan yang kita miliki. Pola-pola yang kita miliki. Oke. Minggu ketiga, tahap ketiga. Lanjutkan dengan menuliskan 5 hal yang disyukuri, tapi tetap sama. Kemudian yang berikutnya adalah menemukan pesan di setiap ungkapan syukur itu. Saya bersyukur terbebas dari pengalaman kena sakit. Nah, pesan apa yang muncul dari pengalaman, dari ungkapan syukur itu? Oke. Kemudian yang keempat, minggu keempat, tahapan keempat. Nah, tuliskanlah 5 hal yang Anda syukuri juga, lalu menemukan pesan Tuhan di setiap ungkapan syukur. Kenapa disebut ungkapan Tuhan adalah kalau di tahapan ketiga itu sekedar menemukan pesan, apa ya pesannya gitu. Mungkin masih akan kelihatan sebagai pengalaman yang keseharian, tetapi yang keempat ini di tahapan adalah apa persisnya Tuhan punya pesan dalam hidup saya. Di tahap ini secara sadar, sadarilah bahwa hadir di setiap peristiwa. Tuhan hadir di setiap. Tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah dalam rancangannya. Oke, lanjut dulu. Lalu yang keempat itu untuk menemukan sebenarnya pemahaman bahwa to see in the unseen, menemukan yang tadi dibilang out of the box. Menemukan pengalaman, menemukan Tuhan dalam pengalaman kehidupan keseharian. Bahwa dalam peristiwa apapun itu sejatinya, itu yang maha kuasa itu hadir di sana. Oke, lalu kita lanjut. Nah, ini tentang format. Kenapa harus dikasih format? Karena mengacu pada pengalaman ketubuhan tadi. Jadi inilah yang akan dilakukan. Bapak dan Ibu yang terkasih, sejatinya pengalaman ini adalah pengalaman ketubuhan. Jadi memang harus dialami. Kalau kita memahami tentang pengetahuannya, mungkin hanya oh begitu. Tapi ketika kita mencoba di dalam prosesnya, nanti kita akan menemukan sesuatu yang seru lah. Dan itu nanti bisa kita rasakan dalam prosesnya. Minggu pertama itu adalah 1/21. Kenapa 21 adalah pemahaman kita dari psikosibernika mental itu 21 hari pertama adalah pengalaman kita membuat pembiasaan. Jadi formatnya itu 1/21. Nanti kayaknya perlu ditambahkan Bapak Ibu nama sama asal dari mana. Minggu pertama 1/21. Kemudian namanya Ibu Mila asal mana gitu misalnya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Semua kalimat dimulai dengan saya bersyukur, ... Silahkan diisi. Nomor 2 pun juga sama. Saya bersyukur, diisi ... Nomor 3 pun sama. Berlaku sampai minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu keempat. Boleh diaturannya? Mas Patrick yang terakhir.
Nah, setiap hari menuliskan ungkapan syukur ini. Setiap hari ya Bapak Ibu ya. Setiap hari. Mengapa? Kembali lagi ini ada soal pembiasaan, proses penubuhan. Apabila dalam satu hari ada yang terlewat, maka Anda akan mengulang dari 1/21 lagi. Hingga menyelesaikan putaran pertama. 1/21, besok 2/21, besok lagi 3/21. Kalau hari keempat lupa, maka diulang lagi dari 1/21. Kemudian 2/21. Kemudian diulang lagi sampai ke tahapan 21/21. Besoknya masuk 22/30. Hari ke-22 menuju ke 30 hari. Nah, untuk prosesnya, saya sih mengajak teman-teman Bapak Ibu untuk memulai dari yang tahap 1 dulu aja semuanya. Kalau Bapak Ibu mau berlanjut, boleh kita mulai. Kalau mau dibuatkan grup WA juga boleh, sehingga saya bisa membantu di proses di proses atau kalimat apa yang sebaiknya dihindari, kalimat apa yang sebaiknya dirumuskan gitu, saya bisa membantu di proses itunya. Jadi kalimatnya yang positif saja ya. Mungkin sampai di situ ada pertanyaan sebelum terakhir lah, sebelum praktek nanti dalam kehidupan keseharian. Boleh Mas Patrick? Ya, silahkan bagi yang mau bertanya. Atau mau menanggapi. Banyak sekali yang hadir. Itu sudah sampai 60 tadi, tapi cuma datang dan pergi lagi. Karena baru install juga mungkin ya. Pak Paul. Ya. Berarti untuk latihan yang ditulis selama 1 bulan ini, selain penubuhan ini juga pemrograman secara batin, psikis, dan motorik kita kah begitu? Ya. Jadi Pak Jatmiko harus menjelaskan nih karena pasti lebih tahu. Jadi proses kita pada saat kita menuliskan ini dulu memang dituliskan dengan tangan nih. Jadi Bapak Ibu kalau kita ngomong tulis tomorrow itu R-nya yang double atau W-nya yang double atau apa yang double, kita kan otomatis tahu karena tubuh ini sudah mengalami menulis itu. Atau dalam teman-teman yang biasa silat atau bela diri, ada automatic respon yang muncul yang kita sebut di situ lalu biological alarm tadi itu. Jadi proses itu betul sekali Pak Jatmiko. Bahwa ini ada proses penubuhan yang lalu memang sampai pada tahapan pembatinan sih. Cuma kalimat itu kan pasti keluar dari pengalaman yang luar biasa. Ini pengalaman yang memang diawali oleh pengalaman yang sangat sederhana. Pokoknya sederhananya pokoknya biar biasa dulu deh setiap hari itu ngomong bersyukur gitu. Itu penjelasannya. Coach Tri. Mas Tri. Ya. Kalau Terima kasih. mau nambahin aja yang tadi Mas Tri bilang silat, mungkin namanya bukan biological alarm tapi muscle memory. Oke, wah ini lebih keren lagi. Ada ilmu baru yang saya pelajari. Muscle memory. Ya, betul. Muscle memory jadi seperti kalau orang biasa melakukan dengan tangan kanan gitu ya, tiba-tiba tangan kanannya harus diamputasi, dia harus belajar lagi dengan tangan kiri, sebetulnya bisa. Itu hanya masalah pembiasaan aja. Pembiasaan. Oke, noted. Ya, Mas Coach Paulus, saya mau komen dikit. Boleh. Mungkin ini saya lihat nih, pembelajaran ini adalah kita belajar untuk bersyukur kepada rahmat Tuhan yang kita terima, dengan bersyukur terus, apapun kondisinya dan situasinya, selalu ada energi positif dalam diri kita. Demikiankah? Ya. Energi yang muncul itu buah dari pengalaman bersyukur ini. Jadi bahwa itu akan muncul, ya sebenarnya otomatis muncul. Tapi bukan itu yang kita cari. Tapi saya yakin itu pasti akan muncul. Oke. Terima kasih, Pak Ari. Mas Tri. Ya, Pak Ono. Terima kasih. Halo, ya. Pak Paul, terima kasih. Ini
sharing yang sangat berharga untuk saya, satu yang baru. Halo? Ya. Mau bertanya, yang 211 itu tiap hari bersyukur itu minimal berapa atau apapun? Maksudnya sehari satu atau bagaimana? Yang 21, konsep 211 itu. Oke, pertanyaan jelas ya. Jadi setiap hari Bapak Ibu akan menuliskan 5 hal yang disyukuri. 5 hal yang disyukuri dan itu bebas apa saja. Setiap hari. Oke, Ya, jadi setiap hari. Kalau akan dimulai hari ini berarti 1/21, kemudian kita boleh lakukan bersama juga, kan ada 1 lembar kertas kan. Sehingga nanti dari apa yang dituliskan itu boleh kita mungkin kasihkan komen atau apa gitu tentang hal yang disyukuri. Jadi sehari 5 ya. Kenapa 5 itu juga ada pertanyaan memang. Ada banyak hal yang bisa disyukuri, kenapa hanya 5 gitu. 5 itu membuat kita lalu membuat prioritas. Apa yang akan saya pilih untuk saya syukuri. Ketika perhatian kita secara intens kita berikan pada sesuatu, maka sesuatu itu akan bertumbuh dan berkembang. Itu hukum energinya begitu. Makanya pilih dulu 5 hal yang bisa Anda syukuri sampai kita merasakan itu. Apakah boleh beda? Boleh. Apakah sama? Juga nggak apa-apa. Karena kan itu harian, Pak. Setiap hari baru, berkat baru. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, Coach Paulus, saya share di WhatsApp di grup WA bersyukur online ya. Oke, begitu? Boleh. Jadi teman-teman tinggal klik lalu bergabung kalau mau ada di chat. Oke, silakan kembali lagi Coach. Jadi nanti di prosesnya itu saya akan menemani selama 30 hari. Menemani selama 30 hari. Kalau di grup yang lain kadang malah justru munculnya di Facebook kan, keluar di Facebook, kemudian di Facebook itu lalu saya berikan komen juga ada di situ. Tapi kalau di WA jauh bisa lebih private lah ya. Walaupun lalu dilakukan bersama-sama juga. Oke. Bapak Ibu mau mulai hari ini 1/21-nya? Supaya kita bisa menuliskan, nggak akan lebih banyak waktu yang digunakan, supaya setidaknya hari ini menuliskan sebagai hari pertama 1/21. Boleh Coach. 23. Format 23 Mas Patrick. Yes, itu. Saya bersyukur apa yang disyukuri. Oke, boleh dikasih waktu kalau waktunya masih ada. Harus dimulai dengan saya bersyukur ya. 1, saya bersyukur apa. Kemudian 2, saya bersyukur apa. 3, saya bersyukur apa. 4, saya bersyukur apa. 5, saya bersyukur apa. Oke, Coach tanya sedikit. Kalau misalnya ada pengulangan gitu dari tahap 1, misalnya hari pertama saya bersyukur akan bisa dibilang keadaan saya yang sangat baik, keluarga yang baik, anak yang baik. Terus terjadi pengulangan di minggu ke depan seperti itu, gimana? Apakah harus mulai lagi dari 1/21? Oh enggak apa-apa. Boleh diulang-ulang. Nggak apa-apa ya. Oke. Itu hanya akan menunjukkan pola-pola tertentu dalam hidup kita bahwa perhatian kita itu ada di mana. Oke. Nambahin Mas. Nambahin Mas. Boleh. Kalau bisa jangan nulis idem. Oh iya, nggak ada. Hindari, jangan nulis idem. Oke. Nah, itu mestinya nanti pada saat saya koreksi itu, wah udah diduluin ini. Nggak apa-apa. Memang harus ditulis saya bersyukurnya, berkali-kali saya bersyukur. Dan tidak boleh idem. Setuju. Tidak boleh pakai garis juga kan? Betul-betul kata saya bersyukur. Sehingga setiap kata itu, tangan juga merekam itu sebagai pengalaman itu. Mas Tri. Ya, boleh. Saya bersyukur hari ini karena sudah mendengarkan Anda bercerita banyak mengenai bagaimana bersyukur. Saya ingat tiba-tiba ketika saya SD kelas 2 dan kelas 3, itu orang yang
seringkali bolos, melakukan pelanggaran, itu teman-teman saya tuh disuruh nulis gini, saya rajin belajar. Saya rajin belajar. Itu bisa 1000 kali itu nulisnya. Dan ketika nulis itu diperiksa bukan hanya tulisannya, tetapi menulisnya dengan tulisan halus. Orangnya bisa berubah dalam waktu 1 minggu. Jadi bukan 21 hari, bahkan 1 minggu langsung berubah. Saya pikir ini bagus juga gitu ya. Bisa dimulai dan terus digunakan. Terima kasih. Oke, Saya terima pernah kasih. juga gitu tuh. Jadi ingat saya, kelas 2 SD. Dan itu terjadi pada kebalikannya. Ketika seseorang yang tidak mengerjakan PR atau ketika seseorang yang terlambat atau apapun disuruh menulisnya adalah saya tidak akan malas lagi, saya tidak akan malas lagi. Yang terjadi justru peneguhan malasnya. Ya. Jadi dituliskan positifnya kan? Ya. Tinggal dibalik sebenarnya. Saya bersyukur tidak sakit. Saya bersyukur tidak sakit. Nah, tidak sakit itu sama dengan sehat. Sehat. Jadi kata sehatnya yang ditulis. Saya bersyukur hari ini tidak datang terlambat. Itu pasti Bapak Ibu bisa membayangkan situasinya. Kenapa tidak datang lambat? Tapi tetap pasti tulis, saya bersyukur bisa datang ke kantor tepat waktu. Jadi pilihan kalimat positif itu yang akan lalu mewarnai dalam kehidupan keseharian. Nampaknya waktu kita... Pak Paulus. Ya. Rumusannya harus secara positif atau rumusan yang negatif juga diperbolehkan. Misalkan tadi, misalkan tadi saya bersyukur datang tidak terlambat. Itu kan rumusannya negatif sebetulnya. Ya, betul. Ataukah saya bersyukur karena datang lebih awal atau datang tepat waktu. Ya. Nah, bagaimana rumusannya? Apakah harus positif atau yang rumusan negatif pun juga diperbolehkan? Di tahap 21 pertama ini, ubah seluruh kata negatif menjadi padanan positif. Jadi Mas Tri, aku boleh menanggapi kah? Oh, boleh. Jadi seluruh hal yang negatif. Sis. Boleh. Ya. Jadi yang mau saya tanggapi adalah bahwa karena di bawah sadar kita, bukan alam ya, di bawah sadar kita itu kita menolak penyangkalan. Jadi dia nggak mau dengar kata-kata yang bukan, jangan, tidak, itu tuh ditolak sama conscious kita tuh ditolak mereka. Jadi makanya kenapa yang dimunculkan adalah kata-kata yang positif. Salah satu contohnya kayak tadi itu siapa ya? Kayak tadi Mbak Tri bilang misalnya ngomong sama anak kecil, jangan main api nanti kebakar. Anak kecil conscious-nya adalah kok jangan itu ke-delete sama otak kita, sama conscious itu tuh ke-delete. Jadinya yang dicoba adalah malah main api. Gitu ya Pak Patri ya? Bisa diterima nggak? Ya. Masih lanjut ya yang sedang menulis. Silakan dilanjutkan. Ya, Mas Toto tuh ketawa, senyum-senyum. Ayo Mas, ngomong Mas. Mas Is, apa kabar Mas Is? Jadi Bapak Mas Ibu sembari mendengarkan silakan ditulis ya, karena ini pengalamannya akan datang pada saat berproses di situ. Ada proses di situ. Terima kasih. Coach Is. Ya, tentang yang disampaikan Kakak Ali soal negasi untuk bersyukur, ini ada kaitannya dengan GPS yang saya sampaikan. Syukuri hal-hal yang baik. Bahkan kalau pada tingkatan yang berikutnya, syukuri apa saja yang Anda terima yang terjadi. Bahkan orang sakit patah kaki pun perlu disyukuri. Tapi pada tahap dasar, biasanya orang akan berpikir, bersyukur itu yang baik-baik. Maka yang baik itu ya katakan yang seperti di GPS-nya itu. Bukan saya bersyukur karena datang tidak terlambat. Kata-kata negatif itu diterima positifnya sama pikiran,
dia sudah terlanjur diproses, tidaknya terlambat gitu. Maka langsung saja apa yang kita kehendaki, yang hendak kita syukuri. Ya, datang tepat waktu, GPS-nya jelas, ya, gitu. Jadi apa terkait dengan bersyukur, belajar awalnya memang hal-hal yang berkat, yang berlimpah, yang kebaikan, yang sehat. Ya, saya menulis minimal nomor 1 bagi saya nih. Saya bersyukur karena corona, saya punya waktu bersama keluarga. Karena biasanya nggak pernah di rumah, misalnya. Ini kan kurang ajar nih, orang bisa iri hati. Lu nyukurin orang-orang yang kena corona ya itu sudut pandang yang berbeda. Saya di sudut pandang yang ini, saya bersyukur atas saya tidak menyukurkan yang lain gitu. Ini bisa jadi orang bisa salah pikir. Cermati kawan-kawan, gunakan GPS Anda untuk bersyukur, jadilah raja dan ratu atas pikiran Anda sendiri. Maka kalau saya bersyukur, atau ngajak orang bersyukur, misalnya begini, orang Jawa tuh keren ya, kecelakaan kakinya patah, untung kakinya yang patah, atau untung masih hidup gitu kan. Dia mau mengatakan bersyukur masih hidup kan gitu. Nah, itu ajaran, nilai ajaran kuno yang cukup lumayan mengajarin kita mestinya, cuma jarang disadari orang. Maka sekali lagi, soal kata negatif itu karena kerja pikiran kita nggak bisa membedakan negatif atau positif. Dia langsung memprosesnya, yang negatifnya itu terlambat diproses, maka sudah terlanjur terjadi di pikiran kita. Maka daripada begitu, disalah tafsirkan, langsung aja katakan yang kita maui, yang seperti hanya cita-cita bersyukur itu. Karena ingat, mengisi pikiran itu yang terjadi pada hidup kita. Yang kita syukuri itu yang akan berlipat-lipat. Minimal pengalaman saya, Coach Wahyudi ya. Jadi ketika saya mensyukuri sesuatu, saya merasa di situ saya dimudahkan. Begitu banyak hal, semakin apa ya? Ketika saya bergabung di kelas ini kan salah satu temanya adalah menemukan ketika coaching ketika itu satu orang bertanya dalam kegiatan seperti ini, kegiatan apa yang bisa tetap mendatangkan rezeki gitu. Saya nggak mikirin itu, saya hanya bersyukur ya Tuhan, akhirnya boleh berhenti dan istirahat. Tiba-tiba ada saja tuh jalan yang bisa sedikit ada rezeki masuk, akhirnya lumayan. Nggak tahu itu datangnya dari mana. Saya hanya bilang bersyukurnya ya Tuhan, kok buka jalan rezeki itu. Itu termasuk yang saya tulis. Bersyukurnya ya Tuhan, tiba-tiba hari ini ada rezeki yang datang. Teman-teman, semakin bersyukur, semakin jalan terbuka untuk menuju semakin banyak nilai dan kebaikan itu semakin terbuka. Itu yang saya alami. Saya sangat mengagumi kata bersyukur itu. Bahkan kalau boleh cek di Facebook saya, hampir seminggu 2-3 kali mengatakan bersyukurnya betapa indah hidup ini. Sampai ada orang yang bertanya, kok asik sih hidupnya Pak Estoto? Nggak ada masalah? Oh, masalah ada. Cara mengatakannya, walaupun masalah itu pun pandangan yang berbeda. Kan kita hanya bilang bersyukurnya betapa indah hidup ini. Maka saya mendapat keindahan-keindahan. Teman-teman, malam hari ini belajar banyak tentang bersyukur dan saya semakin diteguhkan. Terima kasih Coach Wahyudi. Baik, teman-teman yang sudah bergabung di grup WhatsApp kursus bersyukur online ini sudah menuliskan daftar yang disyukurinya di grup itu. Maka apa yang baru saja diungkapkan Coach Istoto juga menutup pertemuan kita malam ini. Tinggal sekarang closing words dari Coach Yudi, silakan. Suatu hari ada seorang murid bertanya kepada sang guru. Kemudian, bagaimana saya bisa berdoa dengan kondisi keramaian yang luar biasa hari ini? Nggak mungkin, ini orang turis banyak sekali yang datang, sehingga saya tidak bisa memuji yang maha besar. Kemudian, sang guru menjelaskan atau mengajak, oke, kamu kesinilah, bawalah cangkir ini, kamu pegang, cangkir yang penuh ini kamu pegang, dan berjalanlah mengelilingi putaran ini. Kemudian sang murid pun juga melakukan seperti yang diperintahkan, dia bawa cangkir itu yang penuh dengan gelas, kemudian dia mengitari tempat yang diminta oleh gurunya. Pada saat dia mengitari, dia sungguh-sungguh memperhatikan gelas yang penuh dengan air itu, karena dia tidak mau gelas itu tumpah. Lalu kemudian sampailah pada putaran
ke gurunya kembali, lalu ditanya, apa yang kamu alami? Apakah kamu melihat ke kiri kananmu ada orang di sana? Betul bahwa semuanya orang lalu lalang di sana. Tetapi karena saya konsentrasi, karena kamu konsentrasi, maka energimu, hal yang kamu lihat, yang kamu perhatikan, itu lalu menjadi fokusnya dari sana. Kehidupan harian itu banyak banget yang terjadi, Bapak Ibu, dan banyak mungkin yang terjadi di luar sana yang sungguh-sungguh bisa membuat kita akan kacau balau. Tetapi energi kita, perhatian kita dalam kehidupan itu kita arahkan kemana. Sehingga itu lalu menjadi hal yang membesar dalam kehidupan kita. Ketika perhatian kita intens pada sesuatu yang baik, maka hal yang baik itu akan berkali-kali lipat datang dalam hidup kita. Semoga demikian juga yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur akan membuka keajaiban kehidupan dalam kita. Terima kasih atas kesempatannya berbagi di malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Baik. Coach. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih, Coach. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. 1, 2 orang. Terima kasih. 1, 2 orang. Saya Terima minta kasih. kasih feedback tentang materi maupun bagaimana Coach membawakan. Boleh? Materi atau bagaimana Coach membawakan. Aku mau 1 orang kasih feedback. Boleh nggak? Silakan, Kak Ai. Oke. Oke. Coach Tri ya kayaknya ya. Coach Tri, thank you banget karena udah menyadarkan. Maksudnya itu tadi kita cuma sebentar gitu waktunya, tapi alhamdulillah insya Allah saya dapat ilmunya banyak. Saya serap sebanyak-banyaknya. Dan saya udah join grup ini juga WhatsApp. Tapi intinya thank you banget karena sudah menyadarkan, dan tadi penyampaiannya sangat jelas, mudah dipahami, dan dengan bahasa yang sederhana, jadi semuanya sangat-sangat menarik. So, thank you banget untuk kesempatannya aku bisa belajar malam ini, dan harapannya lanjut lagi kita ya, Coach ya. Berarti nggak selesai sampai di sini, karena PR-nya masih banyak nih kayaknya. Thank you, Coach. Thank you. Thumbs up. Oke, ada lagi 1, 2 orang lagi si feedback ke Coach Yudi tentang hari ini. Ya, silakan. Oke, Coach Yudi, thank you banget malam ini bikin ya saya sendiri akhirnya terbuka ya. Jadi banyak hal yang perlu disyukuri, baik diri sendiri, keluarga, dan akhirnya apa ya, dengan kondisi ini itu bukan suatu penyesalan dan nggak perlu merasa bersalah, karena ya sekali lagi malam ini ketemu Coach Yudi, dapat sharing ilmunya keren banget, dan ya buat teman-teman semua ini keren banget bisa gabung sama orang-orang hebat di sini. Thank you banget, dan tetap sehat buat semuanya, buat keluarga. Terima kasih, Mas Oot. 1 lagi, siapa yang mau kasih feedback? 1 lagi. Ada lagi, 1 lagi. Ini terjadi tiap malam ya. Silakan, siapa tuh? Saya. Monggo. Tentu saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bro Paul yang dengan sangat jelas, mudah dimengerti di dalam pemberian materi dan aplikatif, sehingga kita bisa mempraktekannya ya. Jadi bukan hanya mindset kita yang di sini, tetapi perasaan dan perilaku kita mulai agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih positif, tetapi dengan melakukan hal yang sederhana, tetapi dampaknya akan menjadi luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semua feedback bisa diberikan juga di grup WhatsApp ataupun di chat itu. Sementara saya mengumumkan besok ini sangat technical fasilitasi ya. Besok itu materinya tentang safety dalam membawakan materi juga ya. Mungkin Mas Adi bisa preview sedikit besok itu kita mau ngapain?
Ya, rekan-rekan, besok kita mulai jam 7. Meluruskan sedikit sebetulnya bukan tentang safety, tapi lebih unitnya lebih kecil, yaitu tentang mitigasi sebetulnya. Kalau mungkin tidak bisa di cover dalam waktu 1 atau 2 jam, cukup panjang. Jadi saya mau ambil unit yang kecil aja tentang mitigasi. Apa sih itu mitigasi pertama? Kemudian kenapa mitigasi itu penting dan bagaimana melakukan mitigasi, begitu. Jadi kemarin ada yang tertarik pengen tahu tentang dunia fasilitasi di outdoor, silakan bergabung, gitu ya. Kemudian juga sebetulnya karena mitigasi ini tidak hanya berlaku untuk di outdoor, berlaku dimanapun, jadi silakan saja bergabung. Dan saya undang teman-teman karena ini akan ada 2 malam. Jadi yang pertama, satu malam pertama kita lebih modelnya lecture, diskusi, sharing, dan lain-lain. Di malam keduanya adalah untuk praktis, untuk exercise. Jadi nyambung nih, kalau mudah-mudahan kalau bisa ngikutin yang malam pertama, ikut juga di malam kedua, karena exercise-nya akan nyambung. Begitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Coach Yudi, luar biasa. Semoga bisa ketemu lagi suatu saat kita evaluasi proses kita yang terjadi di kelompok masing-masing dan menyebarkan ide untuk bersyukur ini kepada semua orang. Ternyata bersyukur dan tidak bersyukur itu kita udah diprogram juga ternyata ya. Oke, baik. Dengan ini selamat malam dan sampai jumpa lagi besok. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang sudah hadir hari ini. Selamat malam, terima kasih. Halo, terima kasih. Terima kasih Coach. Salam sehat-sehat semuanya Indonesia. Selamat malam semuanya. Tetap Terima kasih. Semangat. Dari Jogja, selamat malam. Yang belum muncul wajahnya dimunculkan. Foto dulu ya. Oh iya, mau foto ya. Belum semua. Udah pada kabur. Tadi 50, sekarang 36. Oke, pause ya semuanya. Yap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Thank you, selamat malam, tetap sehat semuanya ya. Malam, izin Lev. Halo, Pak Patrick. Ya, silakan. Ini kan di recording ya? Ya. Nanti hasilnya boleh diterima di mana ya? Kalau Coach Yudi nggak keberatan, saya pasang di YouTube. Tapi kalau Coach Yudi keberatan, saya kasih ke Coach Yudi deh. Mintanya sama Coach Yudi. Ada di grup itu. Silakan masuk di chat, masuk grup WhatsApp. Tapi saya belum didaftarkan, Pak. Langsung otomatis masuk, tinggal diklik langsung masuk ke grup WhatsApp. Di mana? Enggak, tadi saya sudah ini japri ke Pak Patrick. Oh, belum saya masukin. Belum. Iya, minta tolong aja, Pak. Karena oh ya, ini saya langsung aja deh kalau gitu. Dari sini join grup. Ya, join grup. Siap. Kursus distributor online ya? Ya. Oke. Nah, Pak Patrick, jadi ya sekaligus boleh tanya tuh kalau misalnya, nanti saya tanya di grup aja lah, kalau misalnya memang materinya juga boleh diberikan, boleh tuh lumayan buat pembelajaran. Siap. Silakan komunikasi di grup. Tuh udah dikasih jempol sama Coach Yudi. Oh, berarti boleh dong ya? Boleh. Pak ya. Patrick, kalau memang dimasukin ke YouTube dan bisa membantu banyak orang, saya dengan senang hati justru berterima kasih. Oke, baik. Siap. Thank you, Coach. Terima kasih, Coach. Yang kenalan tadi nggak saya rekam ya. Kita mulai masuk. Iya. Atau bisa diedit dulu lah, Pak Patrick. Model-model mukanya. Ini udah 8 hari, Pak. Saya live ya. Saya live ya. Ya, makasih. Ini saya cekin satu-satu ya, maksudnya di grup saya udah mulai lihat-lihat. Ya, yang belum silakan diserahkan di grup.
Tertib, harus tertib. Supaya Pokoknya di sampai. post aja feed ya. Oke. Iya. Di foto boleh nggak, Cok? Tulis apa foto mending? Yang mana? Kan kita tulis tangan nih tadi. Ya. Oke, boleh yang tulis tangan tadi boleh nanti difoto di situ atau dipindahkan diketik di situ juga nggak apa-apa. Oke, baik. Yang belum bergabung di grup, di invitation ada kontak saya. Silahkan WhatsApp saya kalau mau dimasukkan ke grup. Hari ini terbanyak 50, 60 bahkan, cuman ada yang cuman datang doang, pergi lagi. Sekali lagi ini dari kita untuk kita, bagi teman-teman yang mau sharing, berbagi, saya open. Sementara jadwalnya sudah ada sampai 3 hari ke depan. Hari keempatnya masih kosong. Dan selanjutnya. Kalau kosong, saya yang akan sharing. Atau Coach Indra. Oh, kayak tidak ada salahnya untuk sharing, karena apapun yang dari pengalaman kita itu nggak ada yang salah. Ya, seperti tadi Coach Yudi mengalami itu, baru dia bisa sharing, ya kita nggak bisa bilang pengalaman dia itu sesuatu yang biasa, karena dia sudah mengalaminya sendiri kan. Siapa yang belum bisa masuk grup, saya kirim ulang linknya. Silahkan diklik saja di grup, di chat. Begitu, yang sudah masuk grup silahkan boleh leave meeting ini. Jangan lupa doa malam, doain kita semua. Ada lagi yang masih butuh bantuan masuk ke grup? Coach Yudi, saya membacakan feedback dari orang-orang yang mengirim lewat WhatsApp. Tema ini baik sekali, bisa di-share ke komunitas yang lebih besar. Bagaimana cara saya mendapatkan rekamannya? 244 feedback yang via WhatsApp. Susah dibacain satu-satu. Saya tidak bisa masuk ke grup. Wah, banyak. Ada dari Pak Enda Mulyanto. Saya tadi sudah masuk sebentar. Materinya menarik sekali, tapi sorry disuruh kumpul makan malam bersama. Ya, itu penting. Pak Enda Mulyanto itu pemilik pelopor Adventure Camp. Oh. Dan seksi Pekat Pasar Minggu. Saya bersyukur sekali hari ini, sangat bersyukur. Nampaknya saya yang lebih banyak belajar dari pengalaman ini. Dari feedback, dari respon Bapak Ibu, saya yang lebih banyak belajar. Oke.
Pak Hari Endarso tadi. Hari Endarso. Dia menyebar juga ke banyak orang. Jadi pasti ini ribuan yang terima broadcast-nya, Pak. Tapi ternyata tetap yang masuk cuma 50-60 orang. Jadi memang ini platform yang baru. Ya, begitu saja. Oke. Kita tutup ya. Kita tutup. Oke. Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.